Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Imam Mahrus Faisal, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTD SDN Tapaan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Video kali ini merupakan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi berbagi praktek baik budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN Tapaan, yang saya hormati rekan-rekan guru UPTD SDN Tapaan dan teman-teman guru dari UPTD SDN Pelanggaran Timur 1 dan UPTD SDN Pelanggaran 2. Dan tidak kalah pentingnya kepada yang saya hormati dan saya banggakan kepada teman CGP saya angkatan 8 yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di undangan kami, di mana pada kegiatan hari ini kita akan belajar bersama, sama-sama belajar. Kenapa sebagai guru kita harus belajar? Karena katanya guru yang baik itu adalah guru yang belajar, seperti itu. Kemudian pada kegiatan pada siang ini, yang baik-baik berbagi kita budayakan. Hal-hal yang positif perlu kita budayakan. Makanya di sini sebetulnya tidak ada materi ya. Di sini kita diskusi saja bagaimana enaknya gitu ya. Kemudian permasalahan-permasalahan apa yang ada di kelas kita cari solusinya bersama itu. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama akan langsung disampaikan oleh Ibu Sri Mulyati dari UPTD SDN 4. Kepada beliau kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN Tapaan, dan yang saya hormati dan saya banggakan untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini dalam kegiatan aksi nyata berbagi praktik baik tentang budaya positif. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah terima kasih banyak kepada semuanya yang hadirin di sini karena bersedia meluangkan waktu serta tenaga untuk memenuhi undangan yang kami sampaikan. Baik, supaya tidak terlalu lama, mungkin untuk pertama mengawali kegiatan hari ini supaya mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, saya memohon bantuan kepada satu guru Bapak. Jenengan Pak, namanya siapa? Iya Pak. Baik, Pak, saya mohon untuk dibantu memimpin berdoa. Iya, baik. Itu ada dua agama. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Jadi maksudnya Bukan Ustaz. Tidak, sila percaya ya. Aku Ustaz. Iya, udah masuk deh. jadi saya Paling tunjuk Pak. enggak apa-apa Pak, berdoa sebisanya, bahkan hanya bismillah pun tidak apa-apa. Jadi berdoa di sini tidak ada nilainya ya Pak ya, tidak ada nilainya. Supaya di sini kita permisi meminta izin pada Tuhan kita supaya kita nanti diberi pelajaran seperti itu. Silakan Pak. Marilah sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya tadi Bapak Irfan ya. Iya Bapak Irfan. Baik, di sini kami berkolaborasi saya dengan Pak Mahrus. Tadi awal sudah perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Sri Mulyati dari UPTD SDN 4. Bapak dan Ibu guru bisa memanggil saya dengan nama Lia. Salam literasi ya. Baik, di sini kita akan bahas tentang
6 topik ya, cukup panjang sebenarnya Bapak, tapi tidak apa-apa. Karena ketika saya belajar tentang filosofi mendaki gunung, ketika kita fokus pada puncak, maka kegiatan mendaki gunung itu terasa melelahkan. Kapan sampainya ya Pak? Kapan sampainya? Tanpa kita menikmati prosesnya. Padahal pada setiap tapak yang kita lakukan itu ada banyak pemandangan bagus. Ketika kita tidak menikmati proses itu, maka kita sama saja menyia-nyiakan kesempatan. Nah, di sini ada 6 topik. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hubungan dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. 6 materi ini akan saya sampaikan 3 poin, dan 3 poin berikutnya akan disampaikan rekan saya Bapak Pengurus. Baik, untuk selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu guru, saya akan membagikan kertas. Tenang saja Bapak, sudah dipersiapkan. Nah Bapak, sambil lalu untuk pembagian spidol, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Sebelum kita mengikuti kegiatan sepenuhnya, maka pertanyaan pemantik sangat gampang sekali Bapak. Anda hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Nomor 1. Baik, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak dan Ibu hanya menjawab nomor 1, setuju atau tidak setuju. Nah, silakan dituliskan dalam kertas kecil yang sudah dibagikan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Baik, silakan dituliskan. Gampang kan Bapak? Tenang saja, nggak ada yang sulit nanti ya. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, baik. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan pada materi yang pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, Bapak, di sini ada perubahan paradigma yang akan kita lakukan. Nah, untuk yang pertama, saya memohon Bapak Ibu untuk berpasangan dua-dua. Setuju Bapak? Iya. Baik, saya hitung dulu. Langsung aja ya, disampaikan-sampainya bisa? Baik, Bapak Ivan dengan? Ini khusus Oke Bapak, boleh berpindah dulu sebentar, nanti tidak lagi sudah boleh. Baik, sudah melakukan pasangan masing-masing. Mana di sini Bapak dan Ibu tentukan siapa yang A dan siapa yang B. Baik, saya cek dulu siapa yang A. Mana tanda tangan Bapak, Ibu? A. Baik. Nah, berarti yang tidak angkat tangan adalah B. Bagus. Sekarang Bapak dan Ibu, untuk yang A, untuk yang berperan sebagai A, silakan Bapak dan Ibu tulis di kertas kecil satu benda atau sesuatu yang sangat berharga. Satu saja. Ya, boleh benda, boleh sesuatu, pokoknya yang menurut Anda itu sangat berharga. Yang A ya, yang B santai dulu Bapak ya. Yang B santai-santai. Iya, nggak apa-apa, yang berharga. Boleh benda, boleh sesuatu, boleh pokoknya yang menurut Anda itu sangat berharga. Satu saja. Untuk yang A, boleh harta atau terserah Bapak Ibu, boleh suami atau istri atau anak yang menurut Anda itu sangat berharga. Sudah? Baik, waktu habis Bapak dan Ibu. Sekarang untuk yang A, silakan kertasnya dilipat-lipat.
Nah, dilipat-lipat sudah. Setelah itu genggam erat-erat kertas yang ada tulisannya benda yang sangat berharga tadi. Dilipat ke sana, begini juga nggak apa-apa. Sudah ya Bapak Ibu? Nah, sekarang untuk yang B, Bapak yang berperan sebagai Bapak dan Ibu yang berperan sebagai B, silahkan berusaha merebut. Dengarkan dulu ya Bapak ya. Jadi merebut, tapi tidak secara frontal langsung ditarik, ini jangan. Jadi intinya kita dengan kata-kata ya. Ada boleh membujuk, boleh menghardik, boleh memerintah, boleh merayu. Nah, saya beri waktu 2 menit saja ya Bapak Ibu. Nanti apakah itu berhasil atau tidak? Silakan disampaikan. Saya hitung mulai dari 1, 2, 3. Ayo Bapak silakan. Ayo Pak, tunjukkan kemampuan Anda Pak. Baik, waktu habis. Baik, Bapak Irfan dan Pak Umar tadi apakah sudah mendapatkan berharga? Sudah. Baik, Pak Irfan, tadi apa langkah yang Anda lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari Pak Umar? Dibujuk melalui uang. Dibujuk melalui uang, kena ya Pak ya? Iya, saya kan suka uang. Oh gitu. Bagus. Baik, tepuk tangan untuk Pak Umar dan Pak Irfan. Selanjutnya saya akan tanya kepada Bu Bidi dan Bu Riana. Baik. Tadi Bu Bidi apakah sudah berhasil melakukan kegiatan mengambil atau merampas atau untuk dari Bu Riana? Berhasil. Baik, apa yang dilakukan? Pertama tadi mungkin atau kasir atau gimana gitu. Hanya belum ya. Baik, untuk selanjutnya siapa yang tidak berhasil? Baik, tidak berhasil. Baik, dengan Bapak siapa? Pak Ahmad. Ya, kenapa Bapak kok tidak berhasil menemukan benda apa yang sudah berharga dari Pak Arif? Dan kasih Bu. Oh, jadi kan? Oh gitu ya. Tapi sudah dirayu. Bukan saya. Baik, kita tepuk tangan buat kita semua dulu. Lidahnya kuat. Iya, bagus. Baik, dari kegiatan ini Bapak dan Ibu, kira-kira siapa yang memegang kontrol dari diri seseorang, diri kita sendiri? Baik, kenapa Pak Ibu menjawab diri kita sendiri, baik Bu Diana, silakan. Ya karena memang apa itu kekuatan kita untuk apa itu kayak menolak atau menerima itu ada di kita sendiri. Ya, bagus sekali. Baik, jadi untuk memang itulah yang terjadi pada seseorang ya. Jadi Bapak Ibu yang mengontrol kita adalah yang paling kuat adalah diri kita sendiri. Kita yang mempunyai kendali apakah kita terbujuk atau tidak, apakah kita terayu atau tidak. Entah itu tadi dengan uang atau dengan istilahnya kata-kata, dengan desakan atau yang lainnya, atau paksaan mungkin ya. Ketika kita berani membuka atau memperlihatkan berarti sudah itu akan diberikan. Tapi kalau kita tetap kuat berarti kita akan tetap memegang sesuatu yang kita ketahui dari tadi. Ada gangguan sebentar? Lemurnya ini kelopanya harus lemur ancam Pak. Diulang video ya. Tetap mati kan? Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini berarti itulah yang terjadi pada murid kita. Jadi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berilusi bahwa kita punya hak untuk mengontrol murid. Kamu diam, kamu harus masuk.
kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Itu adalah ilusi guru. Padahal sejatinya yang punya kontrol atas diri murid adalah murid itu sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter siswa atau karakter seseorang. Jadi kadang kita secara tidak sadar bahwa kita membuat motivasi belajar kepada siswa dengan cara mengkritik. Padahal itu belum tentu untuk menguatkan karakter siswa. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bapak dan Ibu guru pernah atau tidak memberikan suatu penghargaan, baik berupa benda ataupun kata-kata kepada siswa dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi anak? Sering sekali, baik, itu juga saya lakukan dan harapannya itu akan membuat anak menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya ini yang saya sadari adalah ketika saya kepada anak saya atau mungkin bapak ibu di rumah pernah melakukan hal yang sama, bahwa kita memiliki ilusi bahwa kita berhak memaksa anak kita. Padahal itu semuanya hanya ilusi dari orang tua sendiri. Baik, untuk selanjutnya, nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi sudah kita bahas bahwa yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Atau kalau murid, ya murid itu sendiri. Jadi bukan hak sepenuhnya kepada guru untuk mengontrol diri murid. Yang pertama adalah stimulus respon. Pada kolom sebelahnya ada teori kontrol atau pilihan. Apa sih perbedaannya dari dua teori ini? Yang jika stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang selanjutnya adalah kita, kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau dalam teori kontrol, perilaku atau semua perilaku murid itu memiliki tujuan. Jadi misalnya ada anak, dia jahil dengan temannya, itu bukan, kita seharusnya tidak melabeli bahwa anak ini nakal gitu. Tapi kita sebagai guru harus melihat bahwa sebenarnya apa sih tujuan anak ini? Apa yang diinginkan anak ini karena melakukan tindakan jahil kepada siswa? Itu yang harus kita gali. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon ada, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan paling bawah ada model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol adalah model berpikir menang. Jadi sama-sama diuntungkan. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, di sini saya akan minta satu peserta untuk menyampaikan pemahaman disiplin itu apa sih menurut Bu Bijay? Disiplin itu menurut saya melakukan sesuatu sesuai aturan. Ya. Apa sasaran seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Bijay. Seperti yang kita lihat di sini, pada bagian yang merah, dalam budaya kita atau pemahaman kita selama ini, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan terhadap suatu peraturan. Jadi kata-kata disiplin berarti kalau kita disiplin berarti kita patuh peraturan. Sudah. Itu saya juga seperti itu. Ada yang berpendapat lain? Baik, terima kasih Bapak. Taat dan patuh akan suatu kesepakatan atau aturan yang dibuat yang sudah ada sebelumnya ya. Baik. Nah, padahal sebenarnya disiplin itu adalah artinya dari bahasa Latin itu belajar. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Selanjutnya disiplin diri ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah belajar untuk menggali sesuatu. Jadi lebih dari hanya sekedar patuh akan aturan. Selanjutnya. Istiqomah baik. Kalau istiqomah berarti itu lebih konsisten ya Bapak ya. Ya. Selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal.
Nah, nilai-nilai kebijakan universal ini adalah kebijakan kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Ini biasanya Bapak mungkin sudah menerapkan ini, yaitu tentang nilai kebajikan yang kita pahami bersama, terutama dalam kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila. Di sini ada sudah lengkap. Namun nilai kebajikan di sini lebih dari itu ya Bapak dan Ibu. Jadi nilai kebajikan itu ada di luar ini ada banyak sekali seperti ada toleransi, ada bertanggung jawab dan lain sebagainya. Lanjut, kita akan materi yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan Bapak. Jadi Ibu, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Baik, siapa yang bisa menjawab atau bersedia menjawabnya? Baik, sekarang karena sepertinya mengantuk atau kecapean ya Bapak Ibu. Baik, sekarang motivasinya kalau saya ingin bertemu sama guru saya gitu, karena ketika saya sudah dari kelas atau misalnya saya sudah ngajar 1 hari itu bisa dicari sama guru saya. oh iya, baik, tepuk tangan dulu untuk Bu Pijen. Nah, sepertinya saya sudah melihat kelelahan dari Bapak dan Ibu guru karena sangat banyak sekali tadi sudah kegiatan penuh di kelas dan diminta juga untuk kami hadir di sini ya. Nah, sekarang kita coba kita sedikit sebentar Bapak dan Ibu guru, ikuti apa yang saya katakan. Nah, berdiri. Bergerak ya, bergerak ya. Lanjut, angkat tangan kanan. Kita lambaikan, lambai, stop. Lambai, stop. Lambai, stop. Pegang hidung. Hidung mana ya, hidung ya. Baik, lanjut lagi, tetap konsentrasi. Angkat tangan. Lambai, stop. Lambai, stop. Pegang mata. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Silakan bisa Bapak dan Ibu. Baik, tadi sudah kita kembali lagi ke materi Bapak dan Ibu. Tadi Ibu Bija sudah menjawab bahwa motivasinya adalah ingin bertemu dengan siswanya dan mengajarkan apa yang dia ilmu yang dia dapati, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Namun ada juga kah Bapak dan Ibu di sini yang hadir tepat waktu karena absen? Enggak, saya Oke, itu tadi Bu Bija. Bapak dan Ibu guru yang lain. Atau mungkin karena takut kepada Bapak kepala sekolah? Tidak juga. Guru ingin menyampaikan apa yang dipelajari. Pertanyaan dibalik siapa yang apa? Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini konteksnya kalau kita kembalikan ke murid, kadang murid itu melakukan sesuatu itu karena aturan ya Bapak Ibu. Jadi supaya tidak dihukum, dia melakukan itu atau dia akan terpaksa disiplin. Jadi motivasi karena hukuman. Selanjutnya, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Begitu juga baik guru ataupun murid itu juga sama, yaitu melakukan sesuatu untuk hadiah. Kalau dulu ada ranking ya Bapak, kita belajar dengan sangat giat supaya mendapatkan ranking 1. Dan ada juga kalau misalnya guru melakukan suatu kegiatan supaya dapat naik tingkat atau yang lainnya, atau dapat penghargaan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Widya dan Pak Ivan ya, bahwa saya sudah rindu dengan anak-anak saya kepingin menyampaikan materi yang baru dan menurut saya itu sangat bagus untuk anak-anak begitu. Nah, ini masuk ke dalam pada bagian yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Bapak kita berkewajiban sebagai seorang guru yang baik.
Nah, untuk 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi yang timbul dari luar diri kita. Tapi kalau untuk yang ketiga adalah motivasi internal. Jadi sebenarnya budaya positif yang ditekankan adalah yang bagian ketiga tadi, yaitu motivasi yang timbul dari diri sendiri. Itu termasuk saya. Iya Pak, bagus sekali dari Pak. Tepuk tangan dulu. Kalau pagi itu naik sepeda cepat tuh sepedanya. Iya betul ya Pak ya. Satu gitu ya. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Baik, ada yang mau menjawab? Bapak Aris mungkin? Terima kasih atas waktunya dari kuliah. Ini sebuah pengalaman yang menarik terutama bagi saya. Alhamdulillah ada dengar seperti ini. Terkait dengan budaya positif ini, salah satunya yaitu tentang kedisiplinan ketika mungkin pas mau mereka ke sekolah. Ya. Ya, yang saya temui pengalaman ini dari pengalaman ya. Saya tidak akan pengalamannya saya tidak akan bicara dengan teoritis. Ya. Karena apa? Kita sudah banyak pengalaman. Nah, pengalaman saya ketika saya ketika saya 1, saya pernah nginap di sekolah. Ya. Jadi saya pas awal-awal berangkat sini saya duduk di sekolah. Dan nantinya itu di proyek. Jadi itu pengalaman saya. Nah, pagi itu jam 6. Saya kira jam 6 pagi di sini. Ya. Saya kira masih sampai saya masih buka kantor lah, kan itu dari kantor. Buka kantor. Sudah ada anak yang masuk. Jam 6 pagi sudah ada, setengah 7 separuh, kemudian jam 7 sudah full. Jadi ada sekitar awal saya masuk itu sudah 150-an siswa itu full masuk. Jadi saya juga heran kenapa kok bisa seperti itu. Dan saya temui di sekolah saya dulu, jujur. Jadi itu adalah pengalaman saya ketika di sini, dari itu sampai sekarang masih bertahan. Dasar apa sih motivasi anak-anak di tempat saya kerja seperti itu? Yang pertama, yang mungkin adalah aturan. Ada aturan yang pertama jam 7 harus sudah masuk. Setelah dari jam 7 memang ada kedisiplinan, yaitu pemberian hukuman. Itu misalkan telat lebih dari jam 7 memang ada, dan itu dilakukan anak-anak sendiri. Jadi guru sampai sekarang tidak menangani yang namanya hukuman. Jadi anak otomatis ketika mereka terlambat, mereka menyerahkan 5 kali. Guru tidak ada yang menyuruh. Sampai sekarang begitu. Jadi kok bisa seperti itu ya? Itu karena kebiasaan. Jadi, apa namanya? Untuk anak-anak yang pagi, karena kami ada kebiasaan di sini yaitu melihat matahari. Jadi kalau saya pribadi melihat waktu kan jam ya. Ya. Jam 6 jam 7. Kalau di sini rata-rata masyarakat desa itu tidak. Mereka menggunakan waktu Madura. Jadi sama itu kayaknya kok sudah agak siang ya, sudah masuk. Jadi apa namanya, itu terkait dengan kebudayaan sehari-hari masyarakat. Jadi memang dianggap cara ini namanya itu, jadi dalamnya Kalau itu gimana? ya. Kalau itu. Kalau itu memang agak terlambat. Oh, mereka gitu. Iya, jadi memang ketika ada waktu yang Bu BC kan pernah geografi juga kan. Jadi kan ada waktu apa namanya, semacam ketika ini misalkan subuhnya jam setengah 4, kadang subuhnya sekarang setengah 5 seperti itu ya. Kalau coba itu jam 6 sudah penuh sekolah karena terlihat sudah siang. Itu ada kebiasaan juga. Jadi memang kebiasaan menurun dari masyarakat. Jadi seperti itu, dan memang salah satu karena itu sudah kebiasaan ya, turun temurun, sehingga membuat anak-anak itu menjadi terbiasa dengan masuk pagi. Dan saya tanya lagi, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, guru yang lama, bukan ada guru senior yang di situ. Dulu awalnya memang ada semacam hukuman yang cukup berat katakanlah pada waktu itu, termasuk guru pas awal-awal melaksanakan itu. Jadi memang ada semacam pembiasaan yang dipaksakan. Kita sudah mengatakan seperti itu ya. Seperti kalau kita dalam sholat itu, kalau masih kecil, kalau nggak mau sholat kan di kadang apa boleh dipukul katakanlah, tapi harus diterapkan begitu ya. Itu coba diterapkan. Tapi setelah itu kan jadi kebiasaan. Ternyata sampai sekarang tempat saya seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya guru
kamu terlambat, kamu menunda. Jadi mereka sudah punya inisiatif sendiri dan ketika terlambat menghukum diri sendiri. Nah, begitu. Jadi saya juga datanya termasuk yang siswa baru nanti mengikuti. Jadi mengikuti, jadi turun temurun itu seperti itu. Jadi mengikuti dari yang kakak-kakaknya. Nah ini menurut saya pribadi ini apakah saya juga kurang tahu apakah ini masuk ke eksternal atau sudah masuk ke ranah internal, karena secara kan bisa anak-anak itu sudah ada kesadaran diri sendiri. Jadi itu dari sebuah eksternal menuju ke internal, yaitu Ya, terima kasih banyak Pak Aris karena sudah menyampaikan hal ini sebenarnya langka ya Bapak ya. Kalau menurut saya yang sering di sekolah gunung, kalau mungkin di sekolah pinggiran mungkin sudah banyak yang melakukan itu, tapi kalau di sekolah pegunungan biasanya itu adalah kejadian yang langka, terutama kalau di wilayah saya sendiri juga. Mungkin berawal dari guru-guru yang mempunyai komitmen yang sama untuk menumbuhkan suatu budaya yang positif dengan cara mengawali suatu motivasi yang memang awalnya adalah berawal dari hukuman atau konsekuensi yang harus dijalani jika melanggar aturan, tapi di situ sudah tercipta budaya positif, yaitu kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang positif di sekolah pelanggaran di bawah satu. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita merdeka, atau menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Bapak Aris bahwa anak-anak sudah mampu mengontrol dirinya sendiri untuk mengikuti kegiatan positif itu. Jadi peraturannya tadi sudah tidak disosialisasikan lagi ya Pak ya. Jadi sudah otomatis seperti itu. Baik, lanjut. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi kita lanjut ke penghargaan. Sebenarnya adakah Bapak dan Ibu di sini tadi sudah kita menjawab pertanyaan bersama-sama bahwa penghargaan sebenarnya bisa untuk mendisiplinkan siswa atau mendisiplinkan seseorang. Nah, di sini dalam teori kontrol itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini mungkin ada siswa yang tetap memegang motivasi itu untuk jangka panjang, tapi penghargaan itu bisa saja terjadi atau dilaksanakan hanya waktu-waktu tertentu jika penghargaan itu ada. Di sini mungkin ada yang pernah punya pengalaman tentang memberikan penghargaan, tapi jangka pendek. Kita bisa menjawab. Kita mengajar, siswanya bisa menjawab, kita kan bisa memberi tepuk tangan, bagus, pintar, dengan kata-kata. Baik, terima kasih. Itu adalah contoh penghargaan. Nah, jika misalnya penerapan, ketika tidak diberikan penghargaan, apakah mereka tetap aktif? Jika kita tidak berikan tepuk tangan, pujian atau reward yang lainnya, apakah sikap aktif tadi dari siswa itu tetap tumbuh atau muncul di kelas? Masih tetap bisa. Baik. Nah, ada yang lain, Bapak Ibu? Ini kan kita mengajar SD. Ya. SD itu secara psikologi itu masih apa ya, istilahnya ingin dilihat, kebanyakan seperti itu. Jadi ketika dikasih penghargaan, mereka itu akan semangat sekali gitu ya. Jadi karena memang usia kondisi psikologisnya memang seperti itu. Bahkan kasih permen satu aja sudah senang sekali, padahal mereka bisa beli permen sendiri, padahal kalau satunya sekarang 5.000 berapa, tapi ketika mereka kasih permen satu itu sudah senangnya. Nah, karena mereka butuh yang namanya mereka ingin dilihat, perhatikan lah yang namanya itu ya. Untuk jangka panjang dan jangka panjang ini ya, saya juga jujur berupa maksudnya yang jangka pendek seperti apa, jangka panjang seperti apa. Yang kalau memang jangka pendek itu hanya sesaat, nah ini biasanya apa ya, orang saya itu ketika anak dan semangat dengan hanya setelah itu dari itu berangkat
setelah tidak dilakukan lagi pemberian penghargaan, dia ada semangat. Nah itu seperti itu Pak itu. Kalau untuk jangka panjang biasanya kalau saya pribadi saya jarang memberikan penghargaan yang tidak setiap orang ya, jadi tertentu saja. Tapi mau fokuskan pada anak-anak yang ingin jadi yang belajar ya sesuai dengan mereka pengennya seperti apa. Dan, jadi kadang penghargaan kita di akhir, tapi contohnya yang pernah saya lakukan yaitu di akhir materi sebenarnya ada juga kepada anak saya ketika misalkan ada materi kewirausahaan, kemarin saya coba materi kewirausahaan, anak-anak yang paling bagus, kemudian jawabannya paling bagus, kemudian syarat untuk paling banyak saya tambah uang sekian. Nah ternyata mereka semangat sekali setelah itu banyak lagi. Tapi setelah itu saya tidak berikan penghargaan. Bagaimana menurutnya? Tidak apa-apa Pak, masalah karena saya sudah cepet dulu di awal. Nah, setelah itu ada berikan penghargaan hanya untuk memancing saja. Jadi itu biasanya seperti itu. Jadi karena saya dari kelas 6 tidak terlalu apa ya, istilahnya mungkin agak besar, mungkin agak besar berbeda dengan yang kelas bawah, sehingga saya lebih seringnya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Aris atas penjelasannya. Nah, baik, ini maksud dari materi di sini adalah penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Ada beberapa penghargaan yang memang sifatnya itu bisa jangka panjang, tapi ada juga penghargaan yang sifatnya itu hanya jangka pendek saja, Bapak Ibu. Ketika misalnya saya sebagai guru, ayo anak-anak saya, kalau kalian bisa mendapatkan nilai 100, saya akan memberikan uang 50.000, misalnya konteksnya. Anak-anak mungkin akan sangat semangat sekali. Tapi kalau kita terus-menerus melakukan hal itu, maka akan membentuk suatu pemahaman bahwa saya akan, kalau mengerjakan pasti akan dapat uang, begitu kan. Nah, ketika itu ditiadakan, bisa jadi anak itu akan tidak semangat lagi. Nah, mungkin memang bagus bahwa penghargaan itu sesekali diberikan. Seperti yang tadi disampaikan Pak Aris, bahwa penghargaan itu digunakan untuk memotivasi, tapi tidak diberikan secara terus-menerus atau jangka panjang. Selanjutnya ada penghargaan yang menghukum. Baik, di sini apa Bapak ada dan Ibu Guru pernah punya pengalaman penghargaan yang menghukum? Nah, di sini maksudnya adalah penghargaan yang menghukum adalah ketika kita diberikan suatu motivasi, entah itu berupa benda. Nah, kita sebenarnya itu tidak, misalnya kita belajar dengan dia, kita tidak menyukai matematika, tapi kita ingin mendapatkan penghargaan itu, otomatis kita akan berusaha melawan ketidaknyamanan itu untuk mendapatkan penghargaan. Maksudnya adalah seperti itu. Selanjutnya adalah yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Adakah dari Bapak dan Ibu Guru di sini yang pernah melakukan pengalaman ini? Berikan penghargaan, justru pada saat diberikan penghargaan, tapi anak-anak ini justru tidak tepat dalam menjawabnya. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, jadi pengalaman saya dulu, bukan di SD 84 ya. Jadi di sekolah saya dulu di Sidoarjo itu, saya memberikan sebuah iming-iming jika seandainya bisa melakukan kuis ini. Sebenarnya anak-anak yang biasanya menjawab dengan sangat bagus, tapi ketika diberikan iming-iming, mereka justru kalah dengan yang lain. Terus saya gali lagi, kenapa? Biasanya nggak ada penghargaan, kamu lebih baik dalam menjawab. Nah, di situ penghargaan berpengaruh pada emosional. Jadi mereka saking pengen dapat hadiah, mereka kurang konsentrasi dan fokus, sehingga penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan tidak efektif, bisa jadi tidak efektif. Tadi sudah dibaca ketika sudah kita bahas bahwa ketika itu diberikan terus-menerus. Dan yang terakhir penghargaan merusak hubungan. Di sini lebih kepada penghargaan yang sifatnya misalnya kalau dalam siswa ketika ingin mendapatkan suatu penghargaan dari guru sampai melakukan suatu tindakan yang misalnya di luar norma, misalnya supaya dia tidak ranking 1. Kalau itu masih ada ranking ya Bapak Ibu, supaya tidak ranking 1, bagaimana kalau melakukan suatu tindakan kecurangan tertentu. Nah, di sini makanya itu juga evaluasi untuk kita sebagai guru-guru, kenapa kok sekarang ranking itu ditiadakan. Baik, selanjutnya. Nah,
Untuk program kebajikan atau apresiasi, dalam pemberian apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan kelima, fokus pada proses. Jadi ketika kita mendapat dalam satu kelas ada 10 siswa, ingat pada bapak ibu guru, atau misalnya dalam satu kelas ada 20 siswa, mereka adalah pribadi yang berhak mendapat pengakuan seperti itu dan dapat perhatian seperti itu. Jadi jangan sampai terlewatkan satupun. Karena kita fokus pada anak yang nakal, kepada anak yang terlalu rajin lah begitu. Jadi kita lupa bahwa ada anak yang biasa-biasa aja, itu mereka juga berhak dapat pengakuan. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi sebagai apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan kamu terlihat sangat atau kurang bersemangat. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika disampaikan kepada siswa itu sangat berpengaruh. Jadi kita ada anak yang kelihatannya pucat, walaupun dia itu tidak terkenal atau dia sikapnya biasa-biasa aja. Coba bapak misalnya atau ibu, kamu kelihatannya lemas atau kurang sarapan. Padahal pertanyaan itu sepele, tapi itu membuat anak ternyata bapak itu perhatian sama saya. Jadi itu penting sekali untuk dilakukan. Jadi kadang-kadang seperti itu ya bapak. Jadi di sini nilai kebajikan yang muncul adalah rasa empati. Terus situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita atau tidak pada saat pokoknya di kelas kita. Terus selanjutnya membuka ada ini yang secara nyata bisa saya menghargai kegiatan kamu kalau ini sudah biasa. Selanjutnya ini sudah biasa juga, tapi juga jangan sampai lupa dilakukan. Misalnya kalau ada anak yang bersih-bersih atau melakukan suatu tindakan kebaikan, kita jangan lupa menyampaikan terima kasih ya nak. Jadi kata-kata yang sesuatu yang sangat sepele itu membuat anak itu mungkin juga diingat sampai kapanpun. Karena saya sendiri pengalaman saya, walaupun misalnya dulu saya juga bukan anak yang menonjol di kelas, tapi ketika bapak itu walaupun tidak menyebut nama saya, tapi beliau itu menanyakan sesuatu kepada saya itu berasa oh berarti bapak ini menghargai saya sebagai muridnya. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan lagi bapak dan ibu guru. Apakah hukuman dan konsekuensi itu sama? Jika berbeda, jelaskan apa perbedaannya. Silakan bapak ibu guru yang ingin menjawab. Pak Lukman. Kalau hukuman itu mungkin tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan sebelumnya dengan murid. Nanti kalau kamu terlambat 5 menit, kamu istirahatnya kurangi 5 menit, itu mungkin konsekuensi. Kalau hukuman anak terlambat, stop. Ya. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu bapak ibu guru. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan menjawab bersama-sama ya bapak ibu. Di sini ada kalau tindakan guru, kita menjawab bersama-sama apakah itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Mungkin bapak ibu BJ bisa membacakan. Baik, saya aja yang membacakan. Baik, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang hukuman? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, kita buktikan. Jeng jeng jeng. Nah, untuk yang pertama adalah hukuman mencatat 100 kali itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan, hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali termasuk hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dijaga-jaga itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian hukuman. Dan tadi mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi. Ada yang salah, Pak? Oke, baik. Lanjut. Poin yang berapa? Yang ke poin kedua dan ketujuh itu kan sama-sama lagi Baik. tapi yang satu lima, yang satu Baik, kita analisis bersama-sama ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Di sini tidak ada keterangan apakah di sini pelajarannya apa. Bisa jadi anggap saja matematika, selain itu juga. Nah, berarti di sini karena tidak ada kaitannya dengan keliling lapangan, itu tidak ada kaitan dengan pelajaran. Berarti ini dimasukkan pada hukuman. Tapi kalau yang bawah, lari mengelilingi lapangan karena di sini ada pelajaran PJOK, bisa jadi ini adalah sesuatu hal yang sudah disepakati antara guru dan murid ketika sebelum mengikuti pelajaran. Jadi keliling lapangan bisa diartikan pemanasan sebelum belajar. Nah, makanya ini dimasukkan pada konsekuensi. Seperti itu Bapak ya. atau jangan-jangan ini Ya, jangan-jangan bagaimana Bapak? yang saya nggak ucapkan dari takutnya diliru yang dimaksud apa namanya hukuman dan konsekuensi yang berdasarkan dari konsekuensi adalah kesepakatan. Kemudian hukuman tidak ada kesepakatan karena saya itu tidak terangkat kesepakatan. Lalu kan ada apa namanya poin-poin lain tentang konsekuensi selain kesepakatan, sehingga walaupun tidak ada kesepakatan di situ tidak bisa terjadi. Kelihatan juga kan kesepakatannya nggak kelihatan. Iya. Kelihatan dalam kalimat. Oke, baik, bagus sekali ya Bapak tanggapannya bahwa di sini ada di sini tidak tampak antara apakah ini sudah disepakati oleh siswa atau belum, begitu kan? Kalau memang belum disepakati siswa, itu berarti itu hukuman. Tapi kalau sudah disepakati siswa, itu berarti konsekuensi. Nah, di sini enggak, memang ya Pak. Dengan di sini mungkin saya pemahaman saya juga seperti itu. Di sini kan kita sama-sama belajar. Saya juga bukan ahli Pak. Di situ pemandangan itu bukan apa-apa. Jadi cuma 2 minggu kami belajar ini dan kami harus membagikan ini supaya berdampak kepada banyak orang. Nah, di sini sebenarnya awalnya saya juga seperti itu. Kenapa kok di sini PJOK kok termasuk konsekuensi? Karena di sini memang materi saya langsung saya nyamar dari Kemendikbud, jadi langsung saya sampaikan. Nah, analisis saya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mungkin di sini ada pelajaran PJOK. Namun dalam sebenarnya asumsi itu tidak boleh ya, karena tidak ada hal yang pasti yang mendasari suatu tindakan. Jadi kalau berdasarkan asumsi itu belum tentu benar. Tapi kalau di sini analisis saya tadi, karena di sini ada pelajaran PJOK, ketika melihat lapangan itu bisa diartikan masuk pada pelajaran. Jadi itu yang kekurangannya memang belum ada atau belum tampak kesepakatannya. Bisa diterima Bapak Ibu? Mungkin ya menurut saya ya. Mungkin kalau menurut saya, kalau hukuman itu tidak ada asas kebermanfaatannya, tapi kalau konsekuensi ada kebermanfaatannya itu kelihatan. Jadi kan kalau misalnya kayak antara poin 2 dan 7 tadi kan, poin 2 itu sama sekali nggak ada manfaatnya sama sekali. Telat dihukum lari nggak ada hubungannya, nggak ada manfaatnya. Sedangkan kalau yang ke poin 7 itu kan ada manfaatnya untuk pemanasan seperti itu. Kemudian misalnya lagi kita ambil yang membersihkan air yang tumpah, ada manfaatnya kan agar kembali bersih. Seperti itu mungkin, seperti itu menurut saya. Kalau hukuman mungkin itu apa namanya, sebelumnya kita sudah mengetahui ya hukuman. Kalau itu seperti apa ya, tidak sengaja begitu atau memang apa ya. Tapi kalau hukuman itu sebelumnya kita sudah mengetahui ya itu hukuman. Sudah punya aturan sebenarnya. Sudah kita akan begitu. Jadi kalau kita terlambat harus balik
senggol belakang itu tidak sengaja itu. Ya. Konsekuensi dari tindakannya. Gila tuh beda ya. Gak usah dimaksud kita, bukan kayak kita. Mungkin Pak harus ada materi juga, silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih Om. Sebetulnya antara konsekuensi dengan hukuman kalau menurut saya itu tidak beda jauh. Seperti yang Pak Ahmad tadi katakan, saya cuma meneruskan punya Pak Ahmad sebetulnya. Kalau hukuman itu mungkin sudah dibuat peraturan dari awal, kalau kamu terlambat, kamu harus kehilangan. Tetapi di poin 7, karena ada pelajaran PJOK dan itu kontekstual dengan pelajaran itu, maka itu dijadikan sebuah konsekuensi dari pelajaran itu. Konsekuensi dari pelajaran PJOK maka dijadikan sebuah konsekuensi. Mungkin seperti itu. Ya betul. Bagaimana Pak Lukman, Bu Widya, dan Pak Ahmad? Bisa diteruskan? Iya, lanjutkan. Bisa membedakan dari hukuman itu sudah bisa membedakan. Sudah bisa membedakan. Ya, siap. Bagaimana Pak Ahmad? Sip, lanjut. Berbeda menjadi yang tahu belajar Lanjut sekali Pak Irfan. Baik, kalau Pak nanti ada diskusi lagi, kita akan lanjut supaya bisa menerima semuanya. Kalau materinya cukup banyak, lanjut untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini akan diperjelas lagi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Di sini kita sudah bisa melihat ya Bapak. Kalau konsekuensi sudah harus terjadi, berarti kita sudah tahu dulu. Kalau konsekuensi itu tadi merujuk lagi dari pernyataan Pak Lukman, berarti itu anak ini sudah tahu. Kalau misalnya kita tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya kita harus apa? Itu konsekuensi. Tapi kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, berarti itu di luar pengetahuan anak. Berarti kalau misalnya ada tidak mengerjakan, kalau anak tidak mengerjakan PR, bisa jadi gurunya itu menyuruh push up atau membersihkan toilet atau saya tidak tahu. Selanjutnya, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, di sini diperjelas lagi. Kalau hukuman, misalnya disuruh push up ataupun kita melakukan atau melontarkan kata-kata negatif, kamu goblok misalnya, maaf ya, kamu goblok, udah berkali-kali gini terus. Gitu. Misalnya anak dilabeli seperti itu dan dikatakan oleh gurunya, apakah anak itu sakit hati atau tidak? Nah, bisa jadi kata-kata itu akan membekas sampai jangka waktu yang lama, bahkan mereka dewasa. Bapak Ibu loh, biasanya saya tahunya dari Rupi ya. Kalau ketemu sama saat kata, Bapak Ibu dia kalau ngomong kali ya, saya pakai bahasa Jawa. Bapak Ibu, guru saya pernah istilahnya, ya kalau saya adalah goblok gitu. Nggak tahu kalau saya pintar sebenarnya, gitu. Nah itu adalah kata-kata yang sebenarnya berarti itu membekas, padahal sekarang sudah sama-sama jadi guru gitu kan. Jadi kata-kata yang sepele yang negatif itu membekas itu menjadi hukuman atau dulu saya pernah ditempelin sama bapak A. Gitu. Nah berarti hukuman ini membekas di hati. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu tertentu. Kita sudah tahu kalau misalnya konsekuensinya tidak mengerjakan PR adalah kita harus mengerjakan pada saat istirahat. Nah, di situ istirahat karena kita santai-santai nyaman, tapi kita disuruh melakukan. Berarti di sini adalah anak itu pada waktu mengerjakan istirahat itu dia tidak nyaman, tapi setelah selesai bisa jadi ya sudah selesai. Gitu kan. Lanjut, anak membenci kedisiplinan dalam hukuman. Ketika hukumannya itu terlalu berat, kadang anak itu lebih membenci kedisiplinan, sedangkan kalau konsekuensi anak menghindari kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, tetapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman itu mau tidak mau kita jalankan karena itu adalah apa yang dititipkan oleh guru misalnya. Kalau konsekuensi kita sudah tahu, oh harus seperti ini, ya sudah kita mau nggak mau juga akan melakukan itu. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu untuk hukuman. Untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman konsep diri yang buruk, untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi kita kembali lagi ke Pak Aris tadi. Sebenarnya apakah yang dilakukan budaya Pak Aris tadi hukuman atau konsekuensi? Ya, mana?
Untuk kegiatan Pak Aris yang misalnya ketika anak misalnya masuk jam 6 atau ketika anak melewati masuk jam 7, anak akan lari. Nah, berarti anak kan sudah tahu. Ya, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman tidak wajar itu. Jadi hukuman itu ya. Bagaimana? Hukuman tidak wajar. Hukuman, baik. Membekas itu. Ya, Pak Aris kan tidak pernah menghukum, tapi kita menganalisis saja ya. Di sini sama-sama belajar. Kita itu hukuman atau konsekuensi. Nah, kembali lagi tentang kesepakatan. Jika itu dulu ada kesepakatan, baik anak-anak kita akan memberi misalnya untuk membentuk suatu kedisiplinan sekolah, ada aturan-aturan tertentu yang tertuang dalam sekolah. Yang pertama, anak harus masuk minimal pukul 7 sudah di kelas. Kalau tidak, nanti hukumannya adalah, walaupun di situ ada kata-kata hukuman ya, hukumannya adalah keliling lapangan. Nah, berarti pengertian hukuman di situ bisa diartikan sebagai konsekuensi. Kalau menurut saya seperti itu, mungkin ada pandangan dari Pak Lukman, silakan. Begini ya Bu ya, ini kan sebuah teori. Ya. Ini kan teorinya disadar dari restitution yang dikarang oleh Diana Gosen. Teori restitusi oleh Diana Gosen dalam bagaimana? Iya, seperti itu. Nah, pokoknya ini teorinya orang luar, ini kan sebuah teori. Menurut saya kita harus sepakat bahwa teori itu tidak sangat benar, sehingga kita mengabaikan pendapat yang menurut saya juga sangat masuk akal, seperti pendapatnya UBJ. Itu kan menurut saya sangat masuk akal. Konsekuensi itu ada berkaitan antara konsekuensinya dengan perbuatan negatif sebenarnya itu memperbaiki kesalahan sebelumnya. Ya, misalnya tadi menambahkan air, bersihkan airnya biar keringat, itu sudah memperbaiki keadaan. Kemudian dia tadi yang datang terlambat pada pelajaran di OPA itu jelas tidak ikut pemanasan. Akhirnya dia lagi di lapangan bisa bisa pemanasan. Kemudian yang satu lagi itu mencoret-coret buku temannya itu diganti. Itu kan memperbaiki keadaan. Mungkin yang disampaikan Bu JJ ini menurut saya pendapatnya Bu BJ ini lebih masuk akal daripada teorinya Diana Gosen. Baik, terima kasih. Saya juga sepakat ya Bapak, karena di sini kita sama-sama belajar dan mencari titik terang bahwa sebenarnya teori itu tidak. Nah, sebaiknya terlalu berpanjang dengan teori ya Bapak Lukman. Itu mungkin akan membawa perdebatan yang sangat panjang. Tapi di sini akan yang penting kita sudah tahu bahwa konsekuensi ini adalah begini dan ada perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Nah, tadi juga ada pandangan baru lagi bahwa konsekuensi itu adalah kebermanfaatan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, ada sesuatu tanggung jawab di situ untuk memperbaiki hal yang sudah dilakukan tadi. Itu asas kebermanfaatannya. Sedangkan kalau hukuman belum tentu memperbaiki hal yang sudah kesalahan yang dilakukan. Bisa jadi di luar konteks yang kesalahan yang dilakukan. Baik, lanjut. Nah, di sini apa itu restitusi? Nah, restitusi di sini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini juga baru saya pelajari. Apa itu restitusi? Biasanya saya hanya memahami bahwa ada hukuman dan penghargaan biasanya. Saya pelajari restitusi ini dalam materi ini baru. Di sini adalah restitusi juga merupakan proses kolaborasi. Garis besarnya adalah guru mengajak siswa untuk menemukan yang pertama adalah kesalahannya apa sih. Kadang anak itu melakukan tindakan negatif tapi tidak menyadari bahwa dia itu salah. Sehingga di sini guru itu mengajak siswa untuk menemukan bahwa yang melakukan kesalahannya adalah muridnya. Selanjutnya guru juga mengajak siswa untuk menemukan solusi.
Jadi atas tindakan yang dia lakukan, solusinya apa? Itu bukan guru yang misalnya kamu sudah melakukan kesalahan ini, kamu harus ini. Tadi itu masuk ke hukuman atau konsekuensi. Tapi kalau dalam restitusi itu anak diminta untuk melakukan sendiri. Kamu tadi sudah melakukan apa? Kalau dia sudah menyadari kesalahannya, baru guru mengajak untuk melakukan baik. Selanjutnya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kejadian ini? Seperti itu. Itu gambaran umum tentang restitusi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melibatkan dalam diri siswa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Mungkin dari cara yang paling baik maksudnya adalah dari hukuman atau konsekuensi dari konteks itu. Atau bisa jadi ada cara yang paling baik di yang lain hal, tapi di sini konteksnya dibandingkan dua tindakan tadi. Yang ketiga, yang selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Tanya dulu. Ya, baik. Nah, ini kan terkait dengan value. Nah, kita kan hadapi yang namanya tadi ya, dengan berbagai macam karakter. Dan tiap angkatan atau beberapa angkatan sekali pasti ada beberapa anak yang memiliki karakter khusus. Di setiap sekolahnya, saya pernah mengajar di beberapa sekolah. Kebetulan dari dari lama itu tiap angkatan pasti ada anak-anak yang khusus yang itu memiliki karakter yang katakanlah anak yang nakal gitu. Karena biasanya restitusi hukuman itu hubungannya dengan anak seperti itu. Nah, karena gini, ketika kita melakukan jawaban konsekuensi, tidak semua anak bisa diajak berkonsekuensi. Ada anak-anak yang ayo kamu dapat melakukan kesalahan gitu ya, tiba-tiba tiba-tiba apa namanya tidak terjadi, dia melakukan hal itu lagi. Nah yang dilakukan guru-guru kita dulu melakukan hukuman, ternyata hukuman itu membuat anak tidak melakukan hal lagi itu. Nah itu bagaimana menghadapi seperti itu? Padahal pola sekarang hukuman katanya tidak boleh, tetapi untuk kasus-kasus tertentu, walaupun yang namanya konsekuensi ini tidak bisa diterapkan. Baik, terima kasih ya. Ini namanya dilema ya Bapak Ibu. Jadi saya juga tidak menampik itu. Saya sendiri juga seperti itu. Apalagi kita berada dalam budaya yang istilahnya sebelumnya itu sudah dikerasi, gitu kan. Tapi tiba-tiba kita melembek, gitu kan. Nah, maksudnya di sini sebenarnya yang pertama tadi memang kalau kita memberikan hukuman, apalagi hukuman secara fisik, itu kita terbentur oleh undang-undang. Nah, karena di undang-undang itu kita tidak boleh untuk memberikan hukuman secara fisik maupun secara psikologis kepada anak. Karena ada perlindungan anak yang harus kita atur. Jadi mau taati. Jadi mau tidak mau kita harus mematuhi itu. Selanjutnya, bagaimana kalau jika di lapangan itu tidak bisa dilakukan secara nyata, padahal kita mengetahui bahwa anak yang sudah terdidik karena itu pengaruh juga dari keluarga. Ketika dari keluarganya sudah dikerasi, terus kita tidak melakukan hal yang sama. Apakah itu bisa diterapkan dengan cara restitusi? Baik, di sini mungkin saya akan coba menjawab. Walaupun saya juga belum melaksanakan ini secara maksimal. Artinya saya sudah mempraktekannya, tapi tidak di semua permasalahan. Karena permasalahan itu konteksnya banyak. Ada yang hanya istilahnya levelnya itu kesalahannya cuma biasa aja, ada yang sangat berat begitu. Namun di sini hal yang saya yakini adalah ketika kita menyentuh seseorang tepat di hatinya, seperti nyanyian Ari Lasso ya, setelah yang tepat di hatinya. Jadi ini yang mungkin pandangan saya bahwa ketika anak-anak disadarkan secara kita merujuk pada bahwa kita menyadarkan, tapi ini tidak serta-merta hanya sekali langsung sukses ya. Jadi hanya sekali kita restitusi langsung selesai, anak itu tidak ada jaminan.
Jadi harapannya kita melakukan itu terus menerus. Walaupun sebenarnya kita menjadi guru tidak hanya satu itu yang dipegang. Ada 20 siswa dalam sekolah ada 100 sekian siswa gitu. Nah, ini adalah sebuah tawaran untuk sama-sama ketika menerapkan restitusi, anak menjadi diuntungkan, guru juga diuntungkan. Dalam artian guru diuntungkan terlindung dari jeratan undang-undang, sedangkan anak di sini diuntungkan dengan cara mereka bisa belajar dari kesalahan. Seperti itu ya Bapak Aris. Jadi tidak ada jaminan kita langsung sekali. Harapannya memang kita harus berulang kali. Seperti itu. Bisa diterima? Selanjutnya kita akan menuju ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Saya ulangi lagi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Baik, ada yang menjawab karena untuk melindungi diri, ada yang karena aturan. Takut ditilang. Takut ditilang. Ya, karena masih belum pada sana. Baik, bisa jadi itu faktor keselamatan, baik, gitu ya. Jadi belum ada kesadaran untuk kesadaran diri untuk memakai helm itu harus dilakukan untuk keselamatan kita bersama seperti itu. Selanjutnya, mengapa tidak selanjutnya untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik, di sini maksudnya adalah sebenarnya kenapa kok peraturan, walaupun tadi seperti Bapak Ibu sampaikan bahwa ada yang menjawab bahwa kalau menaik motor tidak memakai helm, ada yang belum sadar diri, ada yang tidak peduli dengan keselamatan dan lain sebagainya. Nah, di sini karena belum sebenarnya aturan itu tidak tepat dalam menumbuhkan suatu kesadaran diri bahwa itu penting untuk dilakukan. Makanya banyak orang itu masih ada yang melanggar peraturan tidak memakai, harus memakai helm bagi orang-orang yang belum mempunyai keyakinan keselamatan untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Tapi mungkin imannya lemah. Oh iya, bisa jadi seperti itu. Lanjut aja Kak. Baik, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Baik, di sini Bapak Ibu guru, keyakinan kelas itu maksudnya perlu diyakini kepada semua supaya kita bisa mempraktikkan budaya positif secara bersama-sama. Baik, lanjut ke pembuatan keyakinan kelas. Karena waktunya sudah terbatas sekali, kita akan praktek untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana sih membuat keyakinan kelas itu? Karena ini akan ada kaitannya dengan praktik pembuatan restitusi. Nah, di sekolah atau di kelas Bapak Ibu guru pasti ada peraturan sekolah atau peraturan kelas ya. Nah, sekarang silakan Bapak dan Ibu guru tuliskan satu peraturan kelas yang sering dilakukan di kelas. Ya, misalnya di kelas Anda, di kelas Bapak atau Ibu, misalnya dilarang apa atau apa yang ada pada kelas itu, aturan-aturan yang biasanya dilakukan dalam kelas dan Bapak Ibu guru. Lu ngirim dia satu aja, Pak. Oke.
Baik Pak, terima kasih. Saya akan mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas dari peraturan-peraturan yang sudah ada di kelas. Yang pertama, tidak boleh mengganggu teman pada saat pelajaran berlangsung. Baik, ibaratnya ini adalah bapak dan ibu guru adalah siswa di kelas. Baik anak-anak, kita sudah menyusun peraturan kelas bersama-sama. Nah, kita akan membaca peraturan kelas yang pertama. Tidak boleh mengganggu teman pada saat pelajaran berlangsung. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, masuk tepat waktu. Sepakat? Yang ketiga, jangan ramai di kelas. Sepakat? Yang ketiga, mengucapkan salam jika masuk kelas. Sepakat. Dilarang makan di dalam kelas saat pelajaran. Selanjutnya, berbicara seperlunya saja. Sepakat. Yang terakhir, dilarang makan saat pelajaran berlangsung. Sudah ya tadi sama. Baik, di sini kita dari peraturan yang sudah kita sepakati, nanti ya hari ini atau saat ini kita ubah menjadi kalimat yang positif. Yang pertama, tidak boleh mengganggu teman pada saat pelajaran berlangsung. Di sini ada kata tidak boleh. Supaya menjadi positif. Baik, ada yang Bu Riana? Saya ulang lagi, tidak boleh mengganggu teman pada saat pelajaran berlangsung. Bagaimana? Kalimat positifnya? Jangan diganggu. Oh, ada jaraknya. Sebaiknya. Jadi kita harus saling menghargai. Sebaiknya kita harus saling menghargai antar teman. Sebaik. Baik, untuk kalimat kita, untuk peraturan kedua masuk tepat waktu. Sudah positif ya? Masuk tepat waktu. Ya, nanti masuk dikaitkan lagi ke nilai kebajikan. Baik, selanjutnya jangan ramai. Di sini ada kata jangan ramai. Berarti kalimat positifnya Sebaiknya dia. harap tenang di kelas. Baik. Baik. Oke, lanjut sekarang ke nilai kebajikan. Anggap ini sudah tercover. Nah, nilai kebajikan dari yang pertama. Sebaiknya saling menghargai sesama teman. Nilai kebajikannya adalah toleransi. Baik. Yang kedua, masuk tepat waktu dari Pak. Disiplin. Yang ketiga, harap tenang di kelas. Masuk juga ke disiplin. Jadi sudah Bukan disiplin. ya. Tepat waktu itu bukan disiplin. Konsisten. Bisa juga masuk disiplin, bisa juga kita tambahkan lagi. Lupa juga. Itu tambahan saya, Pak. Baik, selanjutnya kita harap tenang di kelas. Harap tenang di kelas. Keamanan, ketentraman, kenyamanan. Ya, masuk dalam ketertiban atau keamanan atau kita kesepakatan. Yang diperlu kita mana? Ya, baik kenyamanan. Boleh. Lanjut kita ke keyakinan kelas. Nah, dari kebijakan ini kita keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah supaya anak-anak meyakini bahwa kita di kelas harus begini. Gitu. Jadi yang pertama karena di sini adalah anak-anak SD, berarti pertama adalah kita harus atau kami harus saling toleransi. Ya, kalimat supaya bisa kalau SMA mungkin langsung bisa kalimat kebijakan bisa menjadi keyakinan karena mereka sudah nalarnya sudah lebih bagus. Selanjutnya disiplin dan menghargai waktu. Bagaimana Bapak Ibu dulu? Kalimat keyakinan kelasnya? Menghargai waktu. Kami siap atau masuk. Kami siap disiplin. Baik.
Lanjut, keamanan dan kenyamanan. Kami menyamankan ya? Siapa ya, Pak? Menjaga kenyamanan dan keamanan dalam kelas. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Ini adalah materi pamungkas dari saya. Nanti akan dilanjut kepada Pak Mahfuz untuk materi selanjutnya. Masih siap ya Pak? Semangat ya? Siap, semangat. Terima kasih. Baik, silakan. Sampai keterima. Oke, baik. Sampai keterima. Oke, baik. Terima kasih. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyati. Semoga banyak bermanfaat ya. Selanjutnya dari saya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini adalah yang kita fokuskan adalah kebutuhan dasar anak itu. Kita sebagai guru bagaimana caranya bisa mengcover kebutuhan anak. Jadi kebutuhan manusia dan juga kita sebagai guru punya kebutuhan juga. Next. Yang pertama ini ada contoh kasus ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, Bapak Ibu, jika ada murid kita yang berperilaku seperti Doni memaksa, itu kira-kira si Doni itu memiliki kebutuhan apa? Perlu perhatian ya. Perlu makan ya. Kadang mungkin si Doni ini senang mengganggu temannya gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, dari jawaban tadi Bu Riana tadi mengatakan Doni itu butuh perhatian. Kalau Pak Haris tadi mengatakan butuh makan, berarti dia butuh makan. Baik, next Bu. Nah, baik. Dari jawaban Bapak Ibu tadi itu sebetulnya masuk semua. Kalau Bapak Haris tadi mengatakan itu butuh makan, karena si Doni butuh yang namanya bertahan hidup. Ya, seperti itu, survival ya. Kemudian kalau katanya Bu Riana butuh perhatian gitu ya. Jadi di sini konteks kita sebagai guru kepada murid, marilah belajar bagaimana caranya kita bisa mengetahui kebutuhan murid. Jadi kita langsung bisa menindak. Oh, si Doni ini butuh perhatiannya, kita perhatikan supaya dia tidak mengambil bekal temannya seperti itu. Atau sebetulnya dia lapar. Jadi kalau Doni kelaparan seperti Pak Irfan ini mungkin kelaparan ya. Ya, kasihan juga seperti itu. Jadi intinya di sini esensi dari kebutuhan dasar manusia, kita harus memahami kebutuhan dasar murid kita. Seperti itulah kira-kira ya. Oke, next Bu. Dunia berkualitas ya. Dari kita untuk untuk mewujudkan dunia berkualitas, maka kita harus memahami kebutuhan dasar manusia itu. Ketika kita memahami hal tersebut, insya Allah murid kita akan bisa menuju yang namanya dunia berkualitas. Seperti itu. Oke, next. Sekarang kelima, posisi kontrol. Baik, Bapak Ibu, saya minta sekarang Bapak Ibu tuliskan pelanggaran yang paling sering terjadi di kelas Bapak Ibu. Kalau di kelas Bapak Ibu yang sering terjadi itu apa? Pelanggaran satu saja, bukan pelanggaran timur ya. Pelanggaran yang sering terjadi di sekolah Bapak Ibu. Satu saja pelanggaran di kelas yang biasa dilakukan. Baik. Yang pertama ini Pak Lukman ramai. Ramai ya. Oke, murid sering bolos. Masalah bersama ya. Baik, nanti kita bahas bagaimana sering mengganggu teman.
Baik, sekarang Bapak Lukman, apa yang dilakukan Bapak Lukman ketika muridnya ramai? Apa yang Pak Lukman lakukan? Suruh Ustaz 50 kali bagian ramai. Oke. Baik, Pak Irfan. Pak Irfan muridnya sering bolos. Apa yang dilakukan Pak Irfan kalau bolos? Oh, baik. Belum menemukan solusi muridnya bolos. Ibu BJ ramai. Kalau muridnya ramai, apa yang dilakukan oleh Ibu BJ? Saya hampiri muridnya, saya seret, dudukkan. Begitu ya. Oke. Kalau Bu Yana sering mengganggu teman. Ngatur lagi tempat duduknya, Pak. Dia cacat lagi dia. Oh, baik. Itu yang dilakukan oleh Bu Yana adalah pendekatan terhadap siswa. Kalau Pak Man, apa yang dilakukan Pak? Saya pindah tempat duduknya, saya taruh di depan. Di depan ya. Depan dulu lah. Oke, Pak Man mungkin, nah kamu pindah aja ke depan gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, dari kegiatan Bapak Ibu tadi sebetulnya itu adalah kegiatan yang cukup bagus dilakukan. Tetapi ada hal-hal yang mungkin lebih efektif kalau kita melakukan dengan cara restitusi. Lanjut. Baik Bapak Ibu, sekarang tindakan Pak Lukman tadi, kalau ada temannya ramai disuruh push up, berarti posisi Pak Lukman adalah menghukum. Jadi posisi kontrolnya Pak Lukman yaitu sebagai penghukum. Oh iya, penghukum ya. Kalau Pak Irfan belum menemukan posisi kontrol, mungkin dilihat dari sini nanti saya akan jelaskan posisi kontrol apa yang baik ketika menghadapi siswa yang sering bolos. Kalau Bu BJ tadi memantau, diambil saja, muridnya ditaruh depan. Kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Bu BJ itu? Apa? Kalau disuruh itu caranya halus apa kasar Ibu? Saya tanya dulu. Caranya kasar apa halus? Langsung gimana? Ya, jangan saya mengambil. Nah, Ayo, jangan lama itu, depan. oh, baik. Itu bisa dikatakan dia teman ya. Bu BJ sebagai kontrolnya di sini, posisi kontrolnya sebagai teman aja. Ayo ke depan aja kalau karena kamu sering lama seperti itu. Baik. Kalau Bu Riana tadi memindahkan ya. Memindahkan itu mungkin apa? Posisi kontrolnya menurut Bu Riana apa itu? Apa pemuat merasa bersalah? Enggak ya. Berarti di sini kalau menurut saya Bu Riana kan melakukan pendekatan ya. Pendekatan kepada siswa. Itu mungkin bisa masuk teman, sama seperti Bu BJ tadi. Kalau Pak Ahmad tadi pemantau ya. Jadi kalau dilihat di mana yang ramai kemudian dipindah. Nah itu posisi kontrol dari masing-masing teman-teman di sini. Baik, lanjut Bu. Baik Bapak Ibu, di sini saya jelaskan satu baris saja. Kalau penghukum itu biasanya kata-katanya biasanya menyakiti. Kalau kata perumahan tadi pusat 50, itu biasanya kata-katanya menyakiti. Kemudian kalau membuat merasa bersalah itu biasanya dia hanya menceramai, saya kecewa sama kamu, kenapa sih kamu melakukan itu? Hanya anak merasa bersalah. Oh iya saya bersalah itu, seperti itu. Kemudian kalau sebagai teman itu membuat alasan-alasan. Nah kamu pindahkan ke depan saja, kalau di belakang kamu itu begini-begini. Itu kalau posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau itu mengukur. Kalau Pak Ahmad tadi di sana sebetulnya posisinya lebih efektif di depan saja, seperti itu kira-kira. Kemudian manajer. Nah di sini sebetulnya posisi kontrol yang paling baik dari 5 posisi kontrol adalah manajer. Yang pertama itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seperti Pak Lukman tadi katakan, anak-anak saya ramai. Sebaiknya Pak Lukman memposisikan diri sebagai manajer. Tanya dulu, nak kenapa sih kamu ramai? Mungkin seperti itu.
iya Pak, kalau saya di sini teman saya rame, nah diajak berbicara dulu, kemudian dicari solusinya bersama. Ya, setelah dicari solusinya bersama, buat dari apa ya? Kan ada kesepakatan tadi. Sudah buat kesepakatan, dari kesepakatan itu ditanya, kamu siap tidak melakukan kesepakatan ini? Seperti itu. Itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu di sini dari 5 posisi kontrol ini yang paling baik kita gunakan adalah sebagai manajer. Tidak terlalu baik sih, boleh. Semuanya lebih baik saya menghukum aja. Itu terserah. Tetapi posisi kontrol yang paling bagus, yang paling dianjurkan adalah sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, lanjut Ibu. Menurut penelitian Pak, nanti Bapak ini aja kalau semua di kelas posisinya posisi kontrolnya sebagai apa, nanti dilihat perkembangan. Oh ya, kalau sebagai manajer murid ini semakin itu seperti itu Pak ya. Oke. Baik, sekarang Bapak Ibu ada tugas menentukan posisi kontrol dari identifikasi kalimat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau guru berkata-kata seperti itu, posisi kontrol sebagai apa? Membuat merasa bersalah ya? Oke. Sekarang yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya. Posisi kontrolnya? Pemantau ya? Baik. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau dapat stiker bintang, kamu pasti yang terbaik. Apakah posisi kontrolnya? Pemantau. Baik. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Mantap. Oke. Next kita lihat ya jawabannya. Baik. Ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah penghukum. Ya. Kemudian ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Mengajak ya, itu termasuk posisi kontrol sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu dicari masalahnya bersama, itu namanya manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Itu kalimat itu pertanyaan-pertanyaan sebagai penghukum. Baik, next Bu. Sekarang ini adalah puncak dari materi ya, yaitu segitiga restitusi. Ya, dari segitiga restitusi ini bagaimana cara memecahkan. Kalau tadi muridnya Pak Lukman Ramai, ini mari kita belajar caranya bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan segitiga restitusi. Baik, next Bu. Nah ini adalah segi restitusi yang mungkin ini saya hanya menyampaikan caranya bagaimana, efektif atau tidak. Monggo Bapak Ibu mungkin nanti dipraktekkan di kelas masing-masing. Yang pertama Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak kita melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Contoh, ya. Kita berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, contohnya datang terlambat. Muridnya Pak Irfan tadi sering bolos ya. Mungkin Pak Irfan cuma bisa mengatakan, nah, kamu melakukan kesalahan tidak apa-apa. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Bapak dulu sekolah juga sering bolos loh. Tidak apa mengatakan seperti itu. Itu menstabilkan mereka biar tidak merasa bersalah. Kemudian tetapi bagaimana caranya kita memperbaiki kesalahan ini bersama Bapak? Seperti itu kira-kira. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Yaitu dengan cara adakan cara yang efektif
untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kira-kira kalau kamu bolos ini apa sih yang kamu harapkan dari bolos ini? Itu validasi dulu tindakannya. Benar kamu melakukan kesalahan bolos ini, itu divalidasi tindakannya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kan sudah buat keyakinan kelas ya. Kira-kira menurut kamu karena itu, apakah dengan bolos itu sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau mereka bilang tidak sesuai, tindakan kamu itu kalau tidak sesuai harus diapain? Nah itu kita menanya bersama, kemudian cari solusinya bersama. Seperti itu. Dari segi 3 institusi ini Bapak Ibu, di sini saya punya gambaran ya. Ya, baik. Kita nanti bahas Bapak. Ini ada sedikit video bagaimana saya menyelesaikan skenario ya, sebuah skenario bagaimana cara menyelesaikan permasalahan saya di kelas. Iman membuang sampah sembarangan. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah ini yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu, menanyakan kesalahannya apa ya. Kenapa Lima tadi membuang sampah sembarangan saat membuang apa? Adalah hal utama dan besar karena tindakan Lima itu tidak baik ya. Lalu apa yang Bapak lakukan Lima? Nah di sini validasi tindakannya. Ya adalah hal berupa kesal dan terhadap tingkah laku Lima yang harus saja. Bapak sangat menghargai tindakan Bapak yang tidak lebih buruk daripada itu, hanya bekerja. Bahkan dulu tidak sampai menentunya. Sekarang coba kita pikirkan tindakan Muhammad sampai mengurangi jam dan tindakan iman dan tidak kemana dari puasa itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah sekarang menurut kalian keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menurut iman saling menghormati antar teman itu tidak. Ya. Kalau menurut Pak, keyakinan kelas apa yang harus dilakukan pada saat lupa malam? Ibadah lupa bersediakan memperbaiki masa ini. Baik. Apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki? Baik. Baik Bapak Ibu, tadi adalah skenario ya. Jadi bukan kejadian sungguhan. Kalau kejadian sungguhannya bisa kan mereka seperti itu. Baik. Di sini adalah bukan fokus kepada permasalahan. Kalau tadi kata Pak Irfan, iya kalau kelas tinggi bisa, kalau kelas bawah tidak harus konteksnya Bapak, tidak harus validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Yang terpenting adalah Bapak ketika ada anaknya yang bolos kelas 2 sebenarnya. Bolos itu ditanyakan kenapa bolos. Kemudian stabilkan identitasnya. Ya, kamu tidak apa-apa melakukan kesalahan ini. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu hal yang biasa. Tapi bagaimana cara memperbaikinya? Kemudian kamu siap nggak memperbaiki kesalahan kamu? Itu saya kan mesti. Ya Pak, siap Pak. Nah, setelah itu dicari solusinya. Solusinya apa? Pak, pulangnya Bapak terlalu siang mungkin seperti itu. Itu dicari solusinya bersama. Jadi tidak harus kelas tinggi atau kelas rendah. Ini bisa dilakukan dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Itu caranya Bapak Ibu menyelesaikan tindakan Bapak Ibu ketika ada permasalahan di kelas seperti itu ya.
Oke, dari tadi dari pernyataan Pak Haris, saya menangkap sedikit bagaimana kalau anak itu terus melakukan kesalahan tersebut. Sudah diulang, semuanya sudah direstitusi ya, tetapi kesalahannya tetap diulang. Nah di sini Bapak Ibu, di sini kita adalah mengajar anak-anak, bukan mengajar mesin. Jadi tidak langsung kita restitusi hari ini, besok tindakannya bagus. Seperti itu kira-kira. Jadi contohnya kalau orang membuat kue, cetakannya ada, kita membuat kue bentuk bintang, itu bisa langsung. Tetapi ini adalah anak-anak. Mungkin setelah direstitusi, mungkin perubahan tindakannya mungkin setelah berapa tahun kemudian, seperti itu ya. Itu kira-kira. Jadi pentingnya mengadakan sebuah restitusi. Baik Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu lanjut Bu. Ini lanjut Bu. Ya ini sudah tadi di dalam video itu sudah sudah jelas semua ya Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir saya minta tolong Bapak Ibu untuk yang terakhir ini adalah kita sekarang praktek restitusi ya. Sekarang saya minta siapa kira-kira yang mau menjadi guru? Pak Lukman ya. Baik, mungkin saya minta Bu BJ di sini sebagai siswa. Ceritanya Bu BJ ini sering datang terlambat karena kalau malam Bu BJ ini main HP, main game sampai larut malam. Akhirnya Bu BJ sering terlambat ke sekolah dan itu mengganggu atau Bu BJ itu pelajarannya sering ketinggalan seperti itu. Apa yang akan dilakukan Pak Lukman dengan restitusi tadi? Baik, sekarang monggo Bapak Lukman dan Bu BJ saya minta untuk mempraktekkan atau berperan Pak Lukman sebagai guru mempraktekkan segitiga restitusi seperti itu. Bu BJ sebagai siswanya. Monggo Bapak Lukman. Ya, ya. Ya. Anggap sampai itu siswanya datang terlambat. Belum kelas Pak, karena kita SD tidak ada sebelumnya SPK. Oh iya, monggo, tidak apa-apa. Ini lebih menghayati ya. Assalamualaikum. Ya, anak. Sampai pura-pura menjelaskan Pak. Sabirin jangan ramai. Siapa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kok terlambat? Iya bapaknya silakan Pak. Kok bangunnya siapa? Tidurnya larut malam. Kenapa? Itu suka main game soalnya Pak. Selamat pagi. Ya kalau bisa mainnya itu jangan terlalu malam atau siang, hari Minggu mungkin main game. Kecanduan game soalnya Pak. Mungkin nanti kita cari solusi buat senang-senang gimana? Gak bahaya dah. Ini harus dicari solusi. Iya. Jangan dulu. Iya, makasih Pak. Istirahat ke Menghadap saya. di kelas ya. Iya Pak. Bapak mau ngobrol. Iya Pak. Istirahat apa?
saya Pak. DJ itu kamu suka main game ya? Tiap malam apa kalau udah main game gimana? Pak, soalnya kan saya kalau habis belajar itu kan kayak pusing gitu, apa kayak suntuk gitu loh Pak, jadi makanya habis belajar biasanya main game sampai sekian jam gitu, sampai rumah nggak tahu sebelum tidurnya, makanya bangunnya kesiangan. Kalau ada kegiatan lain yang bisa membuat menghilangkan suntuk itu gimana? Sebenarnya ada televisi di rumah saya, tapi semenjak ada TV digital belum beli STB, makanya TV-nya nggak bisa beroperasi lagi. Akhirnya saya ke HP seperti itu Pak, untuk menghilangkan kesuntukan biar nggak pusing lagi habis belajar tadi Pak. Sudah validasi kebutuhan Pak? Iya, tapi main HP ya udah main HP, kemudian ganti televisi, begadang pagi ya sama aja. Nah maksudnya kok misalkan ada kegiatan lain yang bisa membuat DJ itu tidak suntuk setelah belajar, bukan nonton TV, bukan main game, mau tidak? Iya mau Pak, asalkan saya bisa tidur. Nah itu nanti saya akan, yang penting mau dulu. Iya Pak. DJ itu kan katanya DJ itu cerita ke bapak dulu, katanya mau jadi guru. Sekarang ganti Pak, nggak mau jadi guru. Oh sekarang kan mau jadi apa? Tadi kan ya Karena saya lihat kalau Pak Lukman itu kayak ruwet gitu loh Pak. Makanya ganti. Saya jadi pusing sama mulut saya gitu loh Pak. Sudah saya nggak merasa pusing dengan DJ kan. Akhirnya saya berubah Pak, nggak jadi guru lagi. Jadi guru. Saya kayaknya ingin jadi itu Pak, kayak perancang bangunan gitu. Arsitek. Kira-kira kalau menjadi arsitek itu langkah apa yang menuju dilakukan sekarang misalnya sekolah ini? Tentu ya harus rajin belajar lah Pak ya, harus rajin sekolah. Ibadah tak tepat waktu mungkin bisa juga ya Pak ya. Iya. Saya paham Pak. Makanya jadi arsitek ya harus buat waktu yang mengurangi lah kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kegiatan menjadi sekolah seperti itu. Kemudian DJ ingatkan di keyakinan kelas, salah satu keyakinan kelas kita itu apa saja? Ada disiplin. Jadi menghargai waktu. Iya. Kira-kira itu gimana itu? Kira-kira datang terlambat itu kira-kira bertentangan tidak dengan iya. Salah. Jadi tidak tegai. Jangan diulang lagi begini. Iya Pak, minta maaf Pak. Ya ingatlah apa namanya, yang penting bini itu harus ingat bini itu mau jadi arsitek dan harus langkah-langkah menuju ke sana itu harus dilakukan. Salah satunya ya dari rumah. Iya Pak. Jadi silakan. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan istirahat dan main atau apa. Iya, mau main otak tadi dulu Pak. Terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak-Bapak Salam Putri. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas prakteknya Pak Luman tadi. Itu adalah praktek segitiga institusi. Jadi tidak harus
plot dengan konteks ya, bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan agar anak itu tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya tersebut seperti itu. Itu adalah mungkin sebuah cara yang efektif agar anak-anak tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi lebih ke arah kita itu membudayakan hal yang positif agar kita sebagai guru itu apa ya, ketika mendidik itu tidak punya beban. Jadi menanyakan apa ya, seperti Pak tadi ketika kamu ingin menjadi orang baik kamu harus begini seperti itu kan pendekatan ya. Jadi mungkin anak-anak tidak melakukan kesalahan tersebut. Oke, lanjut ke refleksi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Pak Aris, Bu BJ yang sudah berkenan meluangkan waktunya di sini. Yang terakhir, saya minta refleksi Bapak dari kegiatan tadi sampai sekarang. Bapak Ibu monggo ditulis hal baru apa yang sudah mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ini pertanyaan-pertanyaan ada 3. Monggo Bapak Ibu ditulis. Ini adalah sesi yang terakhir. Minta bantuannya Pak Sofirin. Sabda. Aman tingkat. Paradigma dia apa nama perubahan cara berpikir. Iya, perubahan cara berpikir. Mungkin sedang awalnya tidak pernah mendapatkan ini. Yang awalnya saya menjadi penghukum, mungkin sekarang saya tidak nih mau menjadi penghukum, mungkin jadi manajer. Kemudian perasaan apa yang muncul selama sesi khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi disiplin. Kalau selesai Bapak Ibu monggo ditempel ya, ditempel di sebelah utara ada bacaan refleksi, monggo ditempel di situ. Tempel Mas. Ini banyak apa sih kolek? Saya mau makan siang bareng ya. Telepon lagi loh. So. Tak usah lah, tak usah bermain. Rasanya senang sekali begini. Senang sekali. Lewatnya. Mau ditempel Pak Guman? Ibu yang Pak. Pak Bos. So, pengadil keren. So, pengadil saya. Siap bos. Kamera. Rencana apa? Apa restitusi? Disuruh bikin situ buat yang pajak orang. Pada singkat jelas. Dari begini senang-senang. Alah deh. Enak cuti.
Baik Bapak Ibu, sambil lanjut ya. Di sini sebelum mengakhiri, di sini saya kemarin sama Bulia sudah berdiskusi lah. Saya harap kegiatan pada siang ini bukan hanya menjadi sebuah kegiatan yang diakhiri dengan diakhiri sebuah foto-foto atau video, tetapi dengan harapan yang sangat besar Bapak Ibu bisa melakukan budaya positif di sekolah masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu ingin menguasai lebih dalam tentang apa yang disampaikan kami tadi, bukan bertanya pada kalian, tapi saya sarankan Bapak Ibu ikut guru penggerak. Nah itu, insya Allah Bapak Ibu akan lebih memahami. Jangan lihat tugas-tugasnya Bapak Ibu, lihat ilmunya, ya, lihat ilmunya. Jadi kalau tugasnya dilewati aja seperti Pak Lukman, tugasnya dilewati aja. Yang penting Tapi yang dijadikan kepala sekolah Pak. enggak Bu, sekarang itu ada aturannya nggak apa-apa nggak jadi kepala sekolah Bu. Yang penting kalau yang mau. Saya mau mutasi nggak bisa mutasi. Oke, itu harapan dari saya sama Bulia selaku materi, tidak hanya menjadi sesi foto-foto atau hanya sekedar kumpul. Saya harap ada manfaatnya yang bisa diterapkan di kelas masing-masing. Itu saja. Kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami, saya sama Bulia untuk mengadakan berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Itu saja, mungkin ada yang disampaikan Bulia. Sudah ya? Baik, Bapak Ibu mohon maaf apabila ada suguhan atau tempat yang kurang berkenan, yang kurang mengenakan, atau ada kata-kata dari kami yang kurang enak. Kami mohon maaf. Di sini kita hanya belajar bersama dan sama-sama belajar. Seperti itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir sesi foto Bapak. Demikian aksi nyata modul 1T4. Semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar guru. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.